Sister. Romo dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk hari yang baru ini, hari yang Kau sediakan bagi kami masing-masing. Semoga pada kesempatan ini kami boleh ada bersama Engkau dalam terang kasih-Mu, terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengikuti perkuliahan kami hari ini dengan baik. Semoga berguna dan bermanfaat bagi jalan hidup kami dan juga panggilan kami. Hanya Engkau yang kami puji hari ini, selalu dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pertemuan pembahasan-pembahasan kita yang sudah kita mulai 2 minggu ini ya. Dan hari ini kita akan lebih memfokuskan diri pada salah satu contoh yang menjadi titik awal pembahasan tentang apokaliptik ini, yaitu pada kitab Wahyu. Maka saya menyediakan di dalam LMS itu suatu penjelasan yang bukan penjelasan yang sangat lengkap tentang kitab Wahyu, tetapi saya hanya mengambil beberapa bagian yang memang sering dikatakan itu sebagai puncak dari seluruh narasi di dalam kitab Wahyu, yaitu jatuhnya Babel, yang di satu sisi itu memberi sukacita besar, di sisi lain itu juga memberi duka cita, tetapi yang suasana umumnya adalah suasana sukacita karena keruntuhan Babel yang seringkali juga disebut sebagai kekuatan besar yang pada waktu itu menindas. Ya. Lalu di LMS itu juga di bagian terakhir dari pertemuan hari ini saya mencantumkan satu buku baku yang akan kita gunakan dalam perkuliahan-perkuliahan kita. Maka sudah saya cantumkan di situ pengantar untuk kitab-kitab apokaliptik dari Universitas Oxford. Saya kira bisa digunakan. Lalu satu bagian di sana sudah saya cantumkan di dalam link yang juga harus dibaca untuk kesempatan pagi hari ini. Maka saya tidak akan mengambil banyak waktu, tetapi kemudian nanti waktu bisa digunakan untuk mencermati apa yang sudah saya cantumkan di sana. Saya buka LMS sebentar. Nah, di dalam pertemuan hari ini, tanggal 9 September itu, pokok bahasan kita adalah tentang kitab Wahyu bab 18-19. Ini saya harap memberi sekilas pemahaman kita tentang beberapa elemen yang selalu ada di dalam kitab Wahyu atau di dalam sastra apokaliptik. Ya, maka ini kita jadikan sebagai contoh. Karena kemarin kita mengatakan sastra apokaliptik itu pada dasarnya adalah jenis tulisan yang memiliki kemiripan dengan apokalipsis atau dengan kitab Wahyu. Dengan demikian, lalu pembahasan kita tentang apokaliptisisme ini juga kita dasarkan pada apa yang kita temukan di dalam kitab Wahyu. Nah, maka saya berikan di sana. Di sini ada satu catatan, beberapa halaman yang sudah saya sampaikan, dan saya kira ini akan menjadi bahan pertemuan utama kita pagi hari ini. Kemudian di bawahnya itu ada bahan bacaan yang harus dibaca hari ini atau juga dalam minggu ini, ya. Jewish Apocalyptic Literature as Resistance Literature. Jadi ini salah satu fungsi sastra apokaliptik yang kemarin sudah kita bahas. Salah satunya adalah sebagai bentuk sastra untuk meneguhkan, untuk menguatkan, atau juga untuk memberikan suatu perlawanan, resistensi terhadap suatu tekanan tertentu. Nah, bacaan ini ada di mana? Bacaan dari Anathia Porcher ini ada di bagian bawah, ya. The Oxford Handbook of Apocalyptic Literature. Sudah saya cantumkan di situ, sehingga kalau link ini dibuka, lalu ada buku elektronik yang bisa dipergunakan, lalu silakan di-scroll, cari sendiri bahannya. Nah, bahan yang tadi
saya sampaikan itu ada di halaman 145 ini. Ya, maka kalau dibuka halamannya lalu sudah muncul di situ. Maka saya harap ini buku yang akan selalu kita jadikan sebagai referensi. Ya, saya dan Romo Indra akan menggunakan buku ini di 2 kelas kita ini supaya ada satu buku yang memang bisa diakses setiap saat. Maka sudah saya downloadkan, saya pasang di situ sehingga bisa diakses setiap saat. Nanti tema-tema yang lain pun akan punya referensi pada buku ini. Selain nanti artikel atau buku yang saya tunjukkan dalam perjalanan waktu. Maka ini nanti setelah pertemuan kita dalam minggu ini juga bisa dibaca, Jewish Apocalyptic Literature as Resistance Literature. Ada di situ. Oke, saya akan memulai dengan penjelasan tentang Wahyu 18:19. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan ataukah ada tema-tema yang menarik dalam pembahasan atau dalam studi pribadi kemarin yang ingin dibagikan sebelum saya lanjut? Atau belum membaca apa-apa? Belum baca apa-apa ya enggak apa-apa, karena itu yang menarik itu mahasiswa itu kan belum membaca apa-apa itu menarik. Zaman sekarang. Zaman saya dulu enggak pernah baca apa-apa juga. Romo dari saya. Iya, Suster. Lah saya cuma masih sedikit bingung soal di Wahyu itu kan lebih pada penglihatan, dan juga di dalam kitab suci juga banyak sekali penglihatan yang dialami misalnya para nabi seperti itu, Romo. Lalu bagaimana maksudnya apakah semua penglihatan itu bisa dikatakan sebagai sastra apokaliptik itu sendiri, atau bagaimana saya bisa lebih membedakan antara penglihatan para nabi itu dan juga dengan apokaliptik itu sendiri, Romo. Jadi saya merasa yang dilihat nabi juga seperti mereka dibawa ke alam lain, lalu ada malaikat di situ juga, lalu meramal tentang masa depan juga seperti itu, Romo. Ya, kemarin kita lihat sastra apokaliptik itu mempunyai beberapa ciri. Ya, kitab-kitab kenabian itu belum bicara misalnya tentang masa depan yang sangat jauh, tapi bicara tentang sesuatu yang akan datang. Kalau misalnya Yesaya ya yang kita dengar di dalam bacaan hari ini ya meramalkan seorang anak darah akan melahirkan seorang anak yang akan dinamai Immanuel. Ya. Seorang nabi tidak bicara tentang zaman yang terlalu jauh di sana. Tidak pikir tentang zaman sesudah kematian atau zaman sesudah akhir dari zaman kita ini. Mengapa begitu? Karena paham seperti itu belum dimiliki oleh zaman para nabi. Ya, kita kan ingat tradisi Israel itu belum memiliki pemahaman tentang kehidupan sesudah kehidupan kita sekarang ini. Ya, baru pada abad-abad pertama, dan itu berarti mulai dari pemberontakan Makabeus itu mulai ada pemikiran tentang sesudah kehidupan kita sekarang ini akan ada kehidupan yang baru. Dengan demikian, penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh para nabi tidak mencantumkan atau tidak memuat suatu pandangan yang jauh ke depan di sana. Tetapi sesuatu yang sangat real ada di depan kita. Ramalan Yesaya tentang Sang Immanuel tidak bicara tentang Yesus. Ya kan? Berapa ratus tahun kemudian, 400 tahun kemudian. Tetapi bicara tentang anak dari keluarga Daud yang akan meraja untuk selama-lamanya. Yang akan menjadi perwujudan dari Allah yang menyertai umatnya. Immanuel. Kalau Yeskiel melihat suatu penglihatan, vision, ada padang kering, ada tulang-tulang di situ. Yang kemudian tulang-tulang yang berserakan itu menjadi satu. Apa yang dilihat oleh Yeskiel adalah gambaran yang jelas ada di depannya, yaitu tulang. Dia langsung bisa mengerti apa yang dilihat itu. Tapi di dalam sastra apokaliptik, penglihatan itu selalu melibatkan simbol, ya, figur-figur yang tidak bisa langsung dipahami. Di dalam bacaan, di dalam teks yang akan kita baca ini, Babel misalnya itu ditampilkan dengan apa?
Babel misalnya ditampilkan sebagai binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Orang tidak bisa memahami itu apa. Maka meskipun ada vision, ada penglihatan yang muncul di dalam sastra apokaliptik biasanya adalah simbol-simbol dari mitologi atau dari kekayaan tradisi zaman yang kemungkinan hanya bisa dipahami oleh orang. Lalu harus dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Yang menjelaskan adalah figur ilahi. Kalau dari Daniel apa yang dibuat? Dari kitab Yeskiel misalnya tentang penglihatan tentang tulang-tulang kering itu, Yeskiel langsung diberitahu apa maksud dari penglihatan yang dia lihat itu. Tetapi yang dilihat oleh Yeskiel adalah gambaran-gambaran yang secara natural dia tahu. Tulang yang kemudian menjadi satu, mulai ada dagingnya, mulai ada ototnya, ada kulitnya, lalu dihembuskan di situ nafas. Sehingga sama-sama memiliki suatu kisah tentang penglihatan. Tapi kitab para nabi masih terbatas pada suatu penglihatan untuk zaman kita ini. Bukan untuk suatu zaman eskatologis yang akan datang jauh di depan. Karena ini belum menjadi pola pemikiran waktu itu. Kita akan ingat prinsipnya yang namanya pembalasan di bumi, kamu mau baik, kamu mau jahat, kamu dibalas di bumi ini. Justru kemarin kita lihat situasi penindasan yang ada pada masa Seleukis itu membuat orang mempertanyakan kebijaksanaan tradisional ini. Yang kemudian orang mulai berpikir tentang masa yang jauh di depan, sesudah kehidupan kita ini. Maka itu hal yang pertama. Yang dilihat oleh para nabi adalah sesuatu peristiwa yang akan terjadi dekat di masa kita ini. Sementara dalam sastra apokaliptik itu ditarik ke depan, jauh. Maka menjadi yang kita sebut sebagai eskatologi. Penglihatan di dalam kitab para nabi tidak pernah bicara tentang akhir zaman. Ya, karena akhir zaman itu hanya ada di dalam sastra apokaliptik. Para nabi belum punya pikiran tentang akhir zaman. Maka apa yang oleh para nabi diramalkan akan datang dalam zaman kita ini. Immanuel itu akan lahir dalam zaman kita ini. Nanti Yeskiel mengatakan kamu akan dibawa kembali ke Yerusalem dalam zaman kita ini. Dibangun menjadi bangsa yang baru, yang digambarkan dengan tulang-tulang yang semula kering itu lalu menjadi manusia hidup. Itu zaman kita ini. Tetapi Daniel itu sudah mengarahkan pandangan jauh ke depan. Kitab Wahyu misalnya juga mengarahkan pandangan pada dunia yang baru. Pada tatanan yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru sama sekali. Maka unsur kedua adalah ada gambaran-gambaran yang tidak langsung dikenal oleh penglihat itu. Gambaran-gambaran yang sifatnya adalah simbolik. Maka akan ada banyak figur-figur simbolik di situ. Jadi ini dua hal yang saya kira membedakan antara nubuat-nubuat kenabian dengan sastra apokaliptik. Ya, bahwa nubuat kenabian masih terbatas untuk zaman sekarang ini, penglihatan di dalam sastra apokaliptik sudah melintasi zaman sampai di zaman yang akan datang. Kalau penglihatan-penglihatan di dalam kitab-kitab kenabian itu penglihatan yang orang Jawa mengatakan wantah. Saya melihat itu dan saya langsung tahu apa itu, tulang yang semula berserakan. Saya melihat di situ, serafim yang menjepit bara, kemudian bara itu ditempelkan di mulut Yesaya misalnya. Saya ngerti itu. Tetapi ketika kita masuk kitab Wahyu, misalnya saya melihat ada Babel. Kok Babel ini disimbolkan dengan binatang, dengan 7 kepala, dengan 10 tanduk. Orang masih bertanya, siapa sebetulnya binatang itu? Kok ada sepasukan yang berbaju putih, berjubah putih, sangat putih. Siapa mereka itu? Nah, ini yang tidak langsung dikenal sehingga ada figur surgawi yang harus menjelaskan kepada penglihat siapa sebetulnya mereka. Sama-sama punya penglihatan, tapi dua aspek ini cukup membedakan, ya Suster, antara apa yang dibicarakan adalah hal yang sekarang, kitab apokaliptik, hal yang akan di depan. Kitab-kitab kenabian bicara tentang simbol-simbol, figur-figur yang masih bisa dipahami oleh si penglihat. Sementara
simbol-simbol yang ada di dalam kitab apokaliptik biasanya adalah simbol-simbol yang tersembunyi, yang biasanya harus dijelaskan oleh figur ilahi yang memang memberi pewahyuan. Gitu, Sister Bagita. Atau ada teman lain yang mau berpendapat lebih dahulu di sini? Ntar kamar saya panas sekali. Sister Bagita akan menambah, atau ada teman lain yang mau menambahkan? Berarti Romo yang sastra apokaliptik itu berarti lebih mengarah ke apa ya, yang ke eskatologi gitu Romo. Jadi belum tahu pemenuhannya kapan seperti itu ya Romo. Iya, dalam arti unsur-unsur eskaton, hal yang ada di akhir itu sudah pasti masuk di dalam sastra apokaliptik. Nah, pertanyaan kita, apakah yang digambarkan akan terjadi di akhir zaman itu masih sangat jauh? Ataukah runtuhnya Babel, ya, di Wahyu bab 18-19 itu adalah gambaran tentang hal yang sekarang segera akan terjadi, yaitu kehancuran kekuasaan Roma yang waktu itu menindas jemaat Kristiani. Kita lihat kalau kita bicara tentang keselamatan, ya, tentang eskatologi dalam kuliah-kuliah kita, selalu ada ketegangan antara eskatologi yang jauh di depan dengan eskatologi yang sudah terjadi sekarang ini. Ya, dalam tahap awal, eskatologi Yahudi itu pasti eskatologi pengadilan di akhir zaman yang akan terjadi nanti, jauh di depan. Tetapi apa yang dibuat oleh Paulus, apa yang dibuat oleh Yohanes, apa yang dibuat oleh Markus, apa yang dibayangkan akan terjadi di akhir zaman itu sudah terjadi sekarang dalam peristiwa hidup Yesus. Kehidupan yang dibayangkan akan menjadi kehidupan kekal yang akan diberikan di akhir zaman oleh Yohanes dikatakan sudah terjadi sekarang ketika kamu mengimani Yesus. Nah, bicara tentang eskatologi, lalu kita punya ketegangan itu antara eskatologi yang masih dinantikan dengan yang kita sebut sebagai realized eskatologi. Jadi eskatologi yang sudah terjadi zaman sekarang. Nah, gambaran-gambaran kitab-kitab apokaliptik pasti akan ke depan. Jauh ke depan. Tetapi juga dalam perkembangan kemudian apa yang diharapkan terjadi di depan itu sudah terjadi sekarang ini. Maka ada eskatologi yang masih dinantikan dengan eskatologi yang memang sudah terjadi pada zaman kita ini. Tapi rata-rata kitab-kitab apokaliptik itu selalu punya vision penglihatan yang mengarahkan pandangan jauh ke depan. Mungkin ini ada kaitannya dengan tujuan kitab apokaliptik itu untuk memberi peneguhan, untuk memberi kekuatan. Karena apa? Karena yang sedang senyatanya dihadapi adalah situasi sulit. Yang orang memikirkan tidak dalam waktu segera. Situasi sulit, penindasan ini bisa dihadapi. Maka maksudnya adalah supaya orang yang membaca kitab apokaliptik itu diteguhkan, dikuatkan, mempunyai daya tahan. Kalau itu belum terjadi sekarang, ingat nanti kita masih punya mimpi di masa depan. Salah satu penjelasan tentang sastra apokaliptik dalam video yang saya sampaikan kali lalu adalah soal utopia. Kita seringkali mengatakan utopia itu mimpi di masa depan. Itu bagus, topos itu adalah tempat, ya, tempat yang bagus, yang diharapkan, yang dicita-citakan, itu ada di depan. Tetapi orang juga bicara tentang situasi zaman sekarang. Orang yang ada di dalam penindasan, di dalam kesulitan besar, dalam krisis iman, harus diteguhkan. Caranya gimana? Adalah dengan memberi kisah-kisah seperti itu. Kita sekarang ada dalam kesulitan, ada dalam penindasan, tetapi lihat, pada akhirnya ketika kita semua diadili, kita yang tetap bertekun di dalam iman ini akan menjadi pemenang di masa depan. Nah, ini nanti yang juga ditunjukkan di dalam kitab Wahyu bab 19 yang disimbolkan dengan orang-orang yang berjubah putih yang sudah membasuh jubah itu di dalam darah anak domba. Ya, mereka yang hidup sebagai martir, sebagai saksi iman yang setia inilah yang pada akhirnya itu akan ikut di dalam kemenangan sang anak domba. Maka muncul lagi simbol tentang anak domba di situ.
yang tidak selalu langsung bisa kita pahami siapa sebetulnya yang disimbolkan di situ. Oke, Sister Bakita. Terima kasih, Romo. Baik, masih ada tanggapan sekitar hal ini atau tentang hal yang lain? Oke, Surya, silakan. Mungkin nggak mau sastra itu ditulis. Jadi gini, aku pernah dapat kemarin beberapa waktu lalu itu ada yang kata bahwa 666 itu adalah Kaisar Nero. Terus kemudian ada yang menganggapkan jadi seperti itu. Terus kemudian itu ditulis ada jadi setelah kejadian, jadi seakan-akan seperti itu, sama seperti ketika saat ini kita misalkan menulis konteks pada zaman Belanda penjajahan di Indonesia bagaimana, terus kemudian kemenangan seperti itu, jadi kayak dibuat sama seperti itu, atau kayak tadi kan ada Romo menyatakan ada dua, yaitu eskaton yang ke depan dan eskaton saat ini. Nah, mungkin nggak itu bahwa itu kejadian itu sudah terlampau terus kemudian baru ditulis, atau bahwa itu memang belum terjadi, berarti ditulis kayak misalkan di Jawa itu ada ramalan Joyoboyo yang belum entah sampai sekarang pun belum diketahui, nggak tahu. Nah, terus kemudian bagaimana terkait dengan penyingkapan misteri-misteri itu, bagaimana orang menekan Romo itu dulu itu kan pernah menjelaskan bahwa ada suatu petinggi, ada siulan kucing seperti itu. Nah, kalau di Wahyu itu ada yang namanya entah itu apa itu Babel, terus kemudian pemberontakan 666, misteri lambang-lambang dan lain-lain. Nah, bagaimana kita itu mengetahui bahwa itu ditulis saat ini atau ditulis setelah kejadian, maksudnya ditulis sebelum kejadian atau ditulis sesudah kejadian. Terus kemudian yang menjadi poin itu Wahyu itu sebetulnya itu ingin disampaikannya itu pewahyuan sastranya inilah, sastra apokaliptik ini itu apakah kayak untuk menakut-nakuti atau untuk membobong, karena pada akhirnya kan pada ini loh yang namanya kemenangan itu seperti ini, tapi memang sebelumnya kan memang dianukan bahwa kehancuran dan lain-lain. Nah, itu bagaimana Mo? Iya. Yang masih agak bingung itu. Saya berangkat dari pertanyaan terakhirmu ya Surya, tentang ini sebetulnya fungsinya untuk apa? Untuk menakut-nakuti, ya, dengan menceritakan kalau di dalam Markus 14 gempa bumi, kemudian ada kuburan-kuburan itu terbuka, ada sekian banyak penderitaan yang harus dialami. Saya kira kemarin dalam pertemuan kemarin siapa ya, Frater Andre kalau tidak keliru itu ya bicara tentang ini, gambaran-gambaran yang sangat katastrofik itu. Saya kira itu memang perlu ditulis dan harus ditulis karena apa? Karena situasi itulah yang sedang dialami oleh jemaatnya, ya, oleh jemaat Yohanes katakanlah. Apa yang sedang dialami oleh jemaat Yohanes adalah situasi ketika mereka ada dalam krisis besar itu. Dan krisis besar itu digambarkan dalam apa? Dalam pedang, dalam malapetaka, di dalam cawan, kalau di dalam kitab Wahyu. Dan cawan itu berlangsung terus-menerus. Cawan yang satu selesai, harus minum cawan yang lain. Yang lebih merusak, daya rusaknya lebih besar. Cawan kedua ini habis, harus minum cawan yang lain lagi. Cawan yang ketujuh habis, ada pedang. Pedang yang pertama sudah hilang, muncul lagi. Ini adalah gambaran-gambaran situasi yang berat. Nah, mengapa ini dimunculkan gambaran seperti itu? Karena jemaat jemaat di mana sastra apokaliptik itu muncul memang sedang mengalami situasi berat seperti itu. Sama dengan situasi yang sedang dihadapi oleh kitab Daniel. Sama dengan situasi yang sebetulnya sedang dihadapi oleh jemaatnya Markus yang ada di dalam krisis karena pilihan iman itu. Maka kalau ada gambaran-gambaran tentang situasi berat, ya situasi-situasi kehancuran, bukan hanya itu sesuatu yang menggambarkan sesuatu di masa depan, tetapi juga situasi yang sekarang ini sedang terjadi diungkapkan atau diceritakan dengan simbol-simbol bahaya, ancaman, kelaparan, kematian seperti itu.
Tetapi yang kedua yang menurut saya lebih penting adalah orang tidak hanya bicara tentang krisis saya sekarang ini. Ya, tetapi saya memaknai krisis saya ini. Ya, krisis ini belum bisa saya hadapi. Ya, kitab Daniel, kitab-kitab Makabe, kitab Enoh, juga kitab Wahyu, itu tidak pernah menceritakan saya bisa mengatasi krisis ini. Krisis ini masih saya hadapi. Kesulitan ini masih menjadi bagian dari pengalaman hidup kita sebagai orang beriman. Tapi saya sebagai penulis kitab atau sastra apokaliptik berusaha untuk memaknai peristiwa berat hidup saya ini. Ya, bahwa hidup saya ini tidak akan berakhir dengan penderitaan besar, dengan krisis yang sekarang saya hadapi. Kalau ini berakhir dengan krisis yang saya hadapi sekarang ini, lalu ada protes atas kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lama. Yang mengatakan kalau kamu hidup baik, kamu akan diberkati, kalau kamu melanggar, kamu akan dihukum. Saya hidup baik, saya setia, tetapi mengapa saya harus menghadapi krisis besar hidup saya? Harus menghadapi ancaman kematian seperti ini. Maka orang memberi makna baru pada situasi krisis ini dengan mengarahkan pandangan orang ke depan. Sehingga seringkali dikatakan sastra apokaliptik itu punya ciri utopis, selalu mengarahkan orang pandangan ke depan. Selalu punya ciri eskatologis yang mengatasi situasi konkret real zaman saya ini. Maka pandangan saya diarahkan ke depan. Sehingga kalau saya tanya, hal-hal seperti itu membahasakan yang sudah terjadi lalu diceritakan, ataukah ini memang menceritakan sesuatu hal yang ada di depan? Menurut saya dua-duanya di dalam sastra apokaliptik ada. Orang bicara tentang penderitaan besar itu bukan hanya penderitaan di akhir zaman nanti, tetapi penderitaan yang sekarang saya hadapi. Tetapi juga yang kedua, orang mengarahkan pandangan tidak hanya pada penderitaan ini. Sekarang kamu menderita, tetapi pada akhirnya kamu akan memperoleh kemenangan di belakang sana. Nanti kalau membaca kitab Wahyu 18-19, siapa yang sudah hidup dalam penderitaan, bertahan keras dalam situasi derita itu adalah mereka yang berjubah putih itu, yang sudah membasuh jubahnya dalam darah anak domba itu. Dan siapa yang akhirnya menerima kemenangan adalah mereka yang selama krisis besar hidup iman mereka ini bertahan sampai akhir. Gitu, Suryo. Kalau saya memahami yang namanya kitab-kitab apokaliptik, situasinya akan seperti itu. Tidak 100% bicara hanya soal masa depan. Karena mereka itu harus bicara soal masa kini. Dan masa kini mereka apa? Krisis besar kehidupan ini. Maka kemarin dikatakan sastra apokaliptik itu tidak utopis dalam arti cerita tentang mimpi-mimpi saya di masa depan sana. Tetapi juga bicara dengan mengartikan mengapa saya harus menderita. Mengapa ibu itu harus kehilangan 7 anaknya hanya karena menolak untuk makan babi? Ya, apakah kesetiaan saya pada Allah itu hanya akan menghancurkan hidup saya mati? Sementara teman-teman saya yang akhirnya, oh ya saya mau makan daging babi, enak itu, maka akhirnya malah hidup. Tapi saya yang menolak makan daging babi karena kesetiaan saya pada Taurat, pada tradisi iman saya, mengapa saya malah mati? Mengapa saya malah kehilangan 7 anak saya? Akhirnya saya juga mati. Nah, sastra apokaliptik itu saya katakan tidak hanya bicara soal masa depan, tetapi juga membahasakan, mengartikan dalam terang iman, krisis, penderitaan, beban-beban berat yang sekarang mereka tanggung ini. Sehingga ramalan-ramalan itu pasti mengarah ke masa depan. Krisis-krisis besar yang dihidupi itu memang ada di masa depan. Tetapi apakah orang bisa bicara 100% masa depan tanpa berakar pada pengalaman hidupnya? Pasti itu juga tidak. Ya kan? Maka orang sudah membayangkan Babel akan runtuh. Dan yang dibayangkan ini kekuasaan Roma akan runtuh. Apakah waktu itu sudah runtuh? Belum. Ya, akhir zaman di dalam kitab atau di dalam Injil Markus tandanya apa? Nanti kalau ada orang yang menempatkan itu barang yang
berhala-berhala itu di Bait Allah Yerusalem. Apakah ketika Injil Markus ditulis hal itu sudah terjadi? Orang memperkirakan belum, baru akan terjadi nanti ketika tentara-tentara Roma itu menghancurkan Bait Allah Yerusalem tahun 70. Ya, maka sesuatu yang memang diramalkan akan terjadi di masa depan itu belum terjadi sekarang ini. Tetapi pasti punya akar pada peristiwa-peristiwa zaman sekarang ini. Penderitaan yang akan terjadi pada zaman yang akan datang itu maksudnya juga menceritakan penderitaan yang sekarang sedang dialami. Membahasakan, mengartikan di dalam terang iman mereka penderitaan yang sekarang ini memang sedang dialami. Begitu, Surya? Apakah ada pemikiran lain? Cukup? Baik, tadi ada yang tunjuk jari, Dehon atau mana tadi? Tadi dari CMF, Romo. Hanya Oke, ya silakan. pertanyaan saya itu semacam sudah dijawab dalam jawaban-jawaban tadi, Romo. Nah, itu termasuk apokaliptik itu. Saya sudah tahu sebelum kamu bertanya dan sudah saya tahu. Tadi saya bertanya soal nubuat semacam nubuat yang berciri apokaliptik dalam Perjanjian Lama. Itu yang bertanya apakah pemenuhannya pada Yesus lalu bedanya dengan yang di Wahyu itu pemenuhannya pada masa yang akan datang. Pikir itu sudah dijawab tadi, Romo. Ah ya, oke. Jadi sudah jelas ya. Oke, baik. Baik, sekarang saya akan menggunakan apa yang saya cantumkan di dalam LMS ini tentang kitab Wahyu. Ya, saya membuat catatan singkat di situ. Satu bagian di dalam kitab Wahyu yang seringkali disebut sebagai puncak dari seluruh narasi yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Kita tahu dan kita kemarin mengatakan bahwa kitab Wahyu ini adalah satu-satunya buku dalam Perjanjian Baru yang sepenuhnya berciri apokaliptik. Kali lalu kita mengatakan ada satu buku yang tidak seutuhnya apokaliptik. Atau ada satu buku yang memuat di dalamnya salah satu bagiannya itu adalah jenis sastra apokaliptik. Misalnya di dalam Injil kita. Dalam Injil sinoptik itu ada bagian-bagian tentang akhir zaman, nubuat tentang akhir zaman. Ini memiliki ciri-ciri apokaliptik. Tetapi yang seutuhnya satu buku dari depan sampai belakang itu apokaliptik, ini hanya kitab Wahyu. Ya. Maka salah satu cara memahami kemarin kitab apokaliptik itu apa toh? Apokaliptik adalah tulisan-tulisan yang jenis sastranya mirip dengan kitab Wahyu atau kitab Apokalipsis itu. Nah, kemiripannya dalam hal apa minggu lalu sudah saya jelaskan ya, dalam vision-vision ilahi, dalam pewahyuan yang disampaikan oleh figur ilahi dengan menggambarkan masa depan, kemudian ada simbol-simbol rahasia itu. Nah, teks-teks yang memiliki kemiripan dengan kitab Apokalipsis inilah yang kemudian kita kelompokkan menjadi sastra apokaliptik. Ya, jenis sastra yang bersifat pewahyuan, menyingkapkan suatu rahasia. Bukan hanya rahasia untuk zaman kita ini, tetapi suatu rahasia untuk zaman yang akan datang. Nah, yang diwahyukan di dalam kitab atau sastra apokaliptik pada umumnya adalah rahasia akhir zaman. Dengan demikian, kitab apokaliptik itu selalu berciri eskatologis.
meskipun mengartikan derita saya sekarang ini, tetapi cara berpikirnya, cara pandangnya itu sudah ke depan. Tidak cukup hanya untuk zaman kita ini, tetapi juga sampai ke arah masa depan. Ya. Apokaliptik apakah eskatologi sama dengan eskatologi? Tidak. Tetapi apokaliptik itu selalu berciri eskatologis. Ya. Eskatos itu yang terakhir. Maka eskaton itu terakhir. Ya, eskatologis itu berarti semua percakapan, pembicaraan, ilmu, diskusi tentang hal-hal di zaman akhir. Nah, dalam pembahasan kita juga di dalam sastra biblis, sastra Alkitabiah, eskatologi ini seringkali dirumuskan dengan macam-macam rumusan. Zaman akhir itu bisa dirumuskan dengan hari Tuhan, dengan kedatangan Tuhan. Dan ini kitab-kitab kenabian itu kaya dengan nubuat-nubuat ini. Hari Tuhan, kedatangan Tuhan, zaman akhir, akhir zaman. Atau kalau dalam perjanjian baru, di dalam Injil-Injil kita, kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, apa yang oleh para penginjil sinoptik disebut kerajaan Allah, kerajaan surga, tidak digunakan oleh Yohanes. Tapi Yohanes bicara tentang hidup kekal. Maka yang dibayangkan apa zaman eskatologis itu zaman apa toh? Apakah hanya kehancuran-kehancuran itu? Ataukah hanya derita-derita saja? Atau yang dibayangkan sebagai eskatologi zaman akhir adalah zaman keselamatan itu. Dan kalau kita bicara sampai tahap yang paling akhir dari teologi perjanjian baru pada Injil Yohanes, eskatologi itu adalah soal kehidupan kekal. Bukan soal pedang, bukan soal bahaya, bukan soal derita. Semuanya itu akan teratasi dengan kehidupan yang baru yang kita sebut sebagai kehidupan kekal. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan Suryo tadi. Apakah kehidupan kekal itu baru diberikan oleh Allah di akhir zaman nanti yang jauh? Ya, apakah eskatologi itu masih harus dinanti-nantikan di depan sana? Ataukah eskatologi itu, keselamatan itu, kehidupan kekal itu sudah saya terima sekarang ketika saya mengimani Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus misalnya di dalam Injil Yohanes bab 6, yang kuberikan adalah darahku, yang kuberikan adalah tubuhku. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup. Ya, kapan hidupnya? Sekarang ini. Tidak usah nunggu di akhir zaman. Maka orang yang menerima Yesus dalam iman akan Yesus, orang mengalami hidup sekarang ini. Tapi Yesus pun masih mengatakan, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Itu yang membuat kita mengatakan eskatologi Injil Yohanes itu masih ada dalam ketegangan. Antara eskatologi yang belum terjadi, aku akan membangkitkan pada akhir zaman, dengan eskatologi yang sudah terjadi. Orang yang memakan tubuhku, orang yang meminum darahku akan hidup sekarang ini. Nah, ini yang tadi saya maksud di dalam sastra apokaliptik selalu ada ketegangan itu. Ya, entah sebutannya apa. Akhir zaman, zaman akhir, hari Tuhan, pengadilan, atau apa, kiamat. Tetapi rumusan-rumusan yang lebih cerah itu akhirnya adalah keselamatan, kerajaan Allah, itu yang dibayangkan. Memang akan ada pengadilan. Dan yang namanya pengadilan itu selalu membuat orang ngeri, apalagi yang hidupnya selama ini melawan Allah. Tetapi akhir dari pengadilan itu adalah sukacita bagi orang-orang yang selama hidupnya ini sudah ada dalam kesetiaan tentu saja. Mereka yang akan masuk dalam kerajaan langit, dalam kerajaan surga, dalam keselamatan itu. Dengan demikian, akhir dari masa hidup apokaliptik ini bukan kehancuran. Kalau akhirnya adalah kehancuran, kira-kira ada orang yang tertarik membaca sastra apokaliptik ini atau tidak? Ya, pada akhir film-film apokaliptik seperti itu, The Omen zaman saya SMA itu, atau Hermageddon itu, pada akhirnya adalah suatu cahaya yang baru, sinar yang baru, kemenangan yang baru.
Kita itu kan tidak suka kalau nonton film tokoh utamanya kalah, itu tidak akan suka. Maka kalah terus, tapi pada akhirnya itu dia akan mengalami kegembiraan. Dan ini akan menjadi salah satu ciri dari sastra apokaliptik. Porsi terbesarnya itu tentang derita, tentang penindasan, tentang bencana yang besar. Karena itu sedang membahasakan pengalaman konkret hidup mereka. Tetapi bagian akhir itu pasti adalah sukacita. Orang tidak akan membaca sastra apokaliptik kalau isinya hanya soal penderitaan. Ya, tetapi penulis sastra apokaliptik itu mengartikan penderitaan mereka zaman sekarang, meneguhkan mereka untuk tetap bertahan dalam penderitaan karena ada janji di masa depan yang pasti akan dipenuhi. Entah janji itu soal kerajaan Allah, entah sebutannya itu tentang surga atau kerajaan langit, atau kehidupan kekal seperti yang dibahasakan dalam Injil Yohanes. Sehingga sastra apokaliptik ini selalu bersifat eskatologis, ya, menyingkapkan akhir zaman. Maka di dalam lingkaran yang di sebelah kanan itu saya tulis rahasia akhir zaman. Ini yang disingkapkan. Disingkapkan dengan apa? Dengan penglihatan. Ini tidak akan saya ulang lagi karena sudah. Dan penglihatan ini seringkali menggunakan simbol-simbol, figur, atau angka-angka simbolik. Tadi Surya sudah menyebut 666 itu. Itu apa sih artinya itu? Yang tentu saja ini simbolik yang hanya bisa dipahami, dikenali oleh orang yang menggunakan simbol itu. Orang yang tidak menggunakan simbol itu, angka 6666 tidak akan berarti. Yang bisa memberi arti pada salib dan hati yang bolong itu hanya SCY mungkin. Karena itu simbol yang diakrabi oleh mereka. Saya mungkin tidak terlalu akrab dengan simbol itu, maka tidak akan saya pakai. Teman-teman Fransiskan itu dengan salib yang khas itu, mereka bisa memaknai itu secara khas. Sementara orang yang tidak akrab dengan simbol itu tidak akan guna. Kita yang sudah terbiasa dengan simbol salib, ketika makam-makam itu dirusak, salibnya dirobohkan, kita merasa tersinggung karena saya akrab dengan simbol itu. Teman-teman yang tidak, mengapa sih hanya seperti itu diributkan misalnya. Ya, maka ini simbol, figur, angka simbolik seperti itu hanya dikenali, diakrabi oleh orang yang memang hidup dalam jemaat yang menumbuhkan sastra apokaliptik. Yang seringkali tidak bisa lagi kita kenali secara jelas apa maknanya, apa maksudnya. Kalau tadi saya berkali-kali mengatakan Babel itu satu binatang yang berkepala 7, yang bertanduk 10. Lalu saya mengatakan itu adalah kekuasaan Roma. Apakah teks Yohanes sendiri mengatakan itu? Tidak. Apakah teks Wahyu sendiri mengatakan bahwa yang saya maksud adalah kekuasaan Roma? Tidak. Justru disimbolkan, dibahasakan supaya dengan kiasan seperti itu. Kemungkinan kalau tidak diberi kiasan, malah orang langsung tahu bahwa dia sedang bicara tentang kuasa Roma, dan ini membahayakan untuk mereka. Alinea kedua ini adalah tentang fungsi, ya, salah satu fungsi dari sastra apokaliptik yang sudah saya sebut minggu lalu dan akan kita masuki dalam minggu yang akan datang dengan artikel yang tadi saya sediakan. Simbol, figur, angka misterius merupakan bagian dari teknik sastra kaum tertindas. Tidak bisa bicara secara lugas, apa adanya. Karena kalau mereka bicara secara lugas, apa adanya, mereka berhadapan dengan ancaman. Misalnya yang sudah kita bahas kemarin, orang-orang Kristen zaman awal, gereja perdana, tidak akan langsung berani mengatakan, saya orang Kristen. Karena pengakuan itu membahayakan. Dalam arti apa? Kalau saya mengaku sebagai orang Kristen, orang Roma akan menangkap saya dan saya mati dibunuh. Supaya saya tidak ada dalam bahaya diancam seperti itu, saya gunakan simbol. Surya misalnya itu sedang jatuh cinta pada saya, takut mengatakan secara langsung, mungkin akan pergi ke kota baru, ambil satu mawar sana itu, lalu berikan ke saya. Orang sudah akan mengatakan,
Kalau Surya memberikan mawar ke saya itu pasti aneh. Tapi kalau Surya itu memberikan mawar ke Suster Bagita, nah mungkin orang sudah akan bertanya-tanya, ini ada apa ini? Karena orang tahu mawar itu simbol apa. Kecuali kalau Surya itu ambil bunga bangkai itu kata berikan ke orang lain, ya itu orang juga sudah mengerti. Maka simbol itu lalu digunakan dan dipahami oleh orang yang hidup dan menggunakannya. Sehingga tidak selalu simbol, angka, figur misterius yang ada di dalam kitab Wahyu itu langsung bisa kita mengerti. Apa itu sebetulnya itu? Ya, simbol-simbol yang sangat khas di dalam kitab Wahyu ditanyakan oleh si penglihat itu. Siapa sebetulnya mereka itu? Siapa tahu sebetulnya binatang itu? Ditanyakan, maka kemudian dijawab. Tetapi tidak semua simbol, tidak semua figur, tidak semua angka yang misterius, yang rahasia itu nanti akan dijawab ya, atau dijelaskan. Maka menggunakan simbol, figur, angka itu sudah merupakan bagian dari teknik sastra kaum tertindas. Saya tidak bisa terang-terangan mengatakan bahwa saya orang Kristen. Apakah itu dialami oleh jemaat Yohanes? Sangat jelas dialami, kan? Ada Yusuf dari Arimatea. Siapa Yusuf dari Arimatea itu? Dalam Injil Yohanes. Dia adalah murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Dan mengapa sembunyi-sembunyi? Karena berhadapan dengan resiko yang besar seperti ini. Dikucilkan dari sinagoga. Maka sembunyi-sembunyi, termasuk menyembunyikan identitas sebagai murid Yesus. Nah, maka ini sudah kita lihat beberapa kali bahwa simbol-simbol rahasia seperti itu seringkali memang digunakan oleh kelompok tertindas. Menggunakan juga bahasa-bahasa simbolik yang kadang tidak bisa kita mengerti secara lugas, secara langsung. Hanya bisa dimengerti oleh orang yang menggunakan bahasa itu. Nah, ini yang akan dibahas di dalam artikel yang saya sampaikan di bagian terakhir pertemuan kita hari ini. Nah, lalu kita pasti bertanya, kalau ini melawan kelompok tertindas atau kaum tertindas ini sedang melawan orang yang menindasnya, siapa yang biasanya dimaksud? Yang biasa dimaksud sebagai orang yang menindas ini adalah penguasa, ya, cengkraman penguasa-penguasa politik. Kalau zaman Makabe, zaman Daniel, itu berarti kekuasaan Seleukus, ya, bangsa Yunani itu, yang waktu itu memang sedang menindas Israel. Kalau zaman kitab Wahyu, berarti siapa yang menindas jemaat Kristiani pada zaman-zaman itu adalah penguasa Romawi. Maka orang mengartikan Babel itu penguasa Romawi. Padahal kitab Wahyu sendiri tidak pernah menyebut bahwa yang dimaksud dengan Babel itu adalah kuasa Romawi. Kita yang menafsirkan, kita yang mengartikan. Mengartikan kalau seorang anak itu lahir lalu ada 666, lalu oh itu anak setan misalnya. Kita yang mengartikan, karena Wahyu tidak pernah memberi pengertian itu. Ya. Jemaat penerima kitab Wahyu rupanya juga ada dalam situasi yang senada. Berada di bawah ancaman penindasan. Dan simbol-simbol itu dipergunakan di dalam kitab Wahyu bab 18-19 ini. Nah, simbol penindas itu tadi yang saya katakan disebut sebagai Babel. Atau si penindas itu disimbolkan dengan Babel. Dan wujudnya adalah binatang dengan kepala 7 dengan 10 tanduk. Entah gimana ini kepala 7, 10 tanduk. Tetapi langsung kita pahami yang namanya Babel itu sudah tidak ada zaman itu. Babel itu sudah kalah ketika Raja Darius dari Persia itu mengalahkan Babilonia itu. Maka pada zaman kitab Wahyu ditulis, sudah tidak ada kota Babel itu. Yang menjadi penguasa besar pada zamannya. Karena sudah dihancurkan. Maka pasti yang dimaksud dengan Babel itu bukan Babel yang ada di Irak, Iran sana itu. Tetapi pasti ini menyimpulkan suatu kuasa besar yang waktu itu sedang menindas jemaat Yohanes. Jemaat yang menghasilkan kitab Wahyu. Dan kalau orang bertanya, jemaatnya Yohanes itu hidup dalam kurun waktu kapan toh?
Oh, di akhir abad pertama, awal abad kedua. Siapa kuasa yang menindas jemaat Kristiani pada masa-masa itu? Oh, penguasa Roma. Lalu kita yang membaca Babel di dalam Wahyu 18-19 bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Babel adalah penguasa Roma. Apakah penafsiran saya ini benar? Apakah penafsiran saya ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis kitab Wahyu? Tidak ada yang bisa memverifikasi. Ya, tetapi bahwa kitab Wahyu ditulis oleh jemaat yang tertindas untuk saling menguatkan, saling mengokohkan dalam krisis supaya saya bisa keluar ke masa depan yang baru, mengalahkan kuasa penindas ini, lalu saya mengalegorikan jemaatnya Yohanes hidup tahun berapa? Dan pada tahun itu siapa yang menindas jemaat Kristen? Oh, yang menindas jemaat Kristen adalah penguasa Roma. Kesimpulan saya, Babel itu adalah penguasa Roma. Dari segi logikanya jalan seperti itu. Tapi apakah memang seperti itu yang dimaksud oleh penulis kitab Wahyu? Kita tidak mempunyai referensi lain. Maka sekali lagi ini pun bagian dari penafsiran kita. Tetapi penafsiran kita mau seperti apapun silahkan. Di kelas saya selalu mengatakan, kalau ada penafsiran yang berbeda dari penafsiran saya tidak akan menilai jelek. Tergantung dari mana ditafsirkan. Kalau menafsirkan teks kitab suci itu lalu bicara berbuih-buih, tapi tidak bisa dikembalikan ke teks kitab sucinya, baru saya akan mengatakan itu tidak kokoh. Keponakan saya itu senang main layang-layang. Layang-layang itu mau diulur talinya sampai ke Eropa sana, terserah saja. Kalau memang talinya ini bisa diulur sampai Eropa, sampai Afrika, silakan. Tapi kalau ditarik lagi, layang-layang itu sampai di tempat saya lagi. Kita itu mau menafsirkan teks kitab suci dengan penafsiran yang dari langit tingkat 7 pun silakan. Tapi kalau dikembalikan ke teksnya, saya bisa menjelaskan mengapa saya menafsirkan seperti itu. Termasuk kalau mengapa saya menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Babel adalah penguasa Romawi. Saya harus bisa memberikan argumentasi. Maka di dalam tafsir kitab suci selalu akan seperti itu. Ingat pertemuan pertama Suster Bagita kan bertanya tentang bisa enggak kitab Wahyu ditafsirkan dengan model tafsir kita sekarang? Dan jawaban saya adalah bisa. Karena kitab Wahyu itu juga merupakan sastra yang juga bisa kita baca dengan cara membaca kita sekarang ini. Mau dibaca sinkronis atau mau dibaca diakronis, kitab Wahyu tetap bisa. Oke, alinea selanjutnya itu bicara tentang Babel yang tidak akan saya jelaskan. Ya, dan Babel itu digunakan sebagai simbol untuk menampilkan sosok kekuatan besar yang waktu itu sedang menindas. Nah, kalau itu lalu dilihat dalam jemaat Yohanes pada zaman itu, siapa yang menindas itu di dalam kalimat terakhir. Dalam percaturan politik abad pertama, Babel kemungkinan besar menunjuk pada kota Roma. Ya, saya tidak akan berani mengatakan Babel menunjuk kota Roma atau kekaisaran Roma. Tetapi kita hanya bisa mengatakan Babel itu kemungkinan besar. Setelah saya menganalisa, setelah saya mencermati, menurut saya kemungkinan besar Babel itu adalah Roma, yang merupakan ibu kota kekaisaran Romawi yang sedang menindas orang-orang yang waktu itu mengimani Yesus. Nah, kehancuran Babel itu menumbuhkan sukacita besar. Maka sudah ada pedang, sudah ada malapetaka, sudah ada cawan, dan pada titik ini orang sampai pada puncak dari kitab Wahyu, yaitu kehancuran musuh yang paling utama, yang disebut sebagai Babel. Nah, Babel sendiri kan figur simbolik. Karena zaman itu sudah tidak ada. Tetapi kemudian juga masih diberi keterangan. Babel itu siapa tahu? Oh, Babel itu disebut sebagai pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Terus kita bertanya, mengapa pelacur kok duduk di tempat yang banyak airnya? Tidak banyak uangnya, tidak banyak emasnya. Semua yang ada di situ adalah simbol.
yang tidak selalu bisa kita mengerti. Ya, kota besar itu memerintah atas raja-raja di bumi. Dan itu disimbolkan dengan apa? Dengan kepalanya yang 7. Dengan tanduknya yang 10 itu. Sehingga kepala tanduk itu menunjukkan kekuasaan besar yang dimiliki oleh Babel ini. Menunjukkan kuasa besar yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi yang menindas pada waktu itu. Ia adalah ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Artinya apa? Sumber kekejian, sumber keburukan hidup ini. Babel dan raja-raja akan melawan anak domba, tetapi tidak akan bisa mengalahkannya, karena ia adalah tuan di atas segala tuan, raja di atas segala raja. Sudah ditampilkan di dalam satu konflik. Babel dan raja-raja yang ada di dalam kelompoknya akan melawan anak domba. Lalu orang bertanya, anak domba ini siapa? Nah, kita yang hidup di dalam kultur Katolik, Kristiani, ketika membaca kitab Wahyu akan menyebut anak domba itu adalah Yesus. Tapi coba kitab Wahyu ini dibaca oleh orang yang sama sekali belum pernah mengimani iman Kristiani. Belum pernah mendengar warta Kristiani tentang anak domba Allah. Apa yang akan mereka pikirkan? Apakah mereka langsung akan mengatakan anak domba itu adalah Yesus? Kalau mereka belum tahu, kalau mereka belum familiar dengan gambaran Yesus sebagai anak domba. Nah, kita dengan cepat bisa mengatakan, oh anak domba itu adalah Yesus. Saya menulis di situ A-nya besar, D-nya besar, karena saya mau menunjuk pada Yesus. Tapi kalau orang yang belum mengenal iman Kristiani membaca kitab Wahyu, apakah mereka akan langsung sampai pada pemahaman anak domba itu adalah Yesus? Pasti tidak. Maka tadi saya mengatakan pemaknaan atas figur, atas angka, simbolik itu hanya bisa diberikan oleh orang yang paham, yang masih hidup di dalam lingkup penulisan kitab Wahyu itu. Artinya hanya bisa dipahami secara jelas oleh komunitas Yohanes yang menghasilkan kitab Wahyu. Tentang Babel diwahyukan bahwa ia akan diruntuhkan. Meskipun kuasanya itu begitu besar, meskipun kepalanya itu 7, meskipun tanduknya 10, pada akhirnya kuasa besar ini akan runtuh. Nah, ini selalu bagian dari kitab apokaliptik. Ya, kekuasaan yang begitu besar yang menindas, yang menyengsarakan kita ini tidak akan bertahan seperti itu terus. Tapi pada akhirnya kuasa besar ini pun akan runtuh dan tidak akan muncul lagi. Maka Babel akan dibuang ke laut bagaikan batu kilangan yang dilemparkan ke dalam laut. Kekuasaan besar yang menindas ini pada akhirnya akan dikalahkan. Dan sekarang siapa yang menang adalah mereka yang bertahan dalam kesetiaan di tengah krisis, di tengah penindasan itu. Yang nanti akan ditampilkan dalam figur yang berjubah putih. Nah, kehancuran Babel itu anehnya, di satu sisi membawa kegembiraan besar. Maka kalau dibaca ayat 1-8 itu sukacita atas hancurnya Babel. Tetapi juga muncul kesedihan karena kehancuran Babel itu. Di ayat 9-19. Tetapi nuansa paling umum di dalam kitab Wahyu bagian ini adalah sukacita atas kehancuran Babel. Maka ada ajakan untuk bersukacita karena Babel tidak akan bangkit lagi. Nah, model seperti ini sudah muncul juga, seperti tadi ditanyakan Suster Bagita, dalam tradisi para nabi. Ada nubuat-nubuat di dalam zaman para nabi itu tentang kehancuran negara tertentu yang menindas Israel. Sehingga kita mengatakan sastra apokaliptik itu bukan sastra yang muncul dari dirinya sendiri. Sastra apokaliptik itu melanjutkan sastra nubuat-nubuat kenabian. Ada nubuat-nubuat yang diteruskan. Dan pola-pola nubuat itu masih digunakan juga di dalam kitab atau sastra apokaliptik ini. Yang sebetulnya sudah mulai muncul dalam kitab-kitab kenabian. Cuma tadi saya jelaskan, ketika menjawab Suster
bagi kita ada suatu tekanan yang berbeda dalam nubuat para nabi dengan nubuat-nubuat pewahyuan. Tentang orientasinya masa sekarang dengan orientasi masa depan, tentang gambaran-gambaran yang lebih langsung bisa dikenali dan gambaran-gambaran yang sifatnya itu simbolik ada di situ. Ketika Babel itu jatuh, lalu digambarkan juga ada nyanyian surgawi atas jatuhnya Babel ini. Karena sekali lagi ini kan penglihatan surgawi ya, bukan penglihatan yang saya alami dalam hidup saya di sini, tapi penglihat itu dibawa ke alam surgawi ini. Dan apa yang dilihat di situ? Banyak orang sepakat untuk menyebut bab 19 sebagai klimaks dari kitab Wahyu yang terjadi dalam peristiwa kedatangan Kristus untuk menegakkan kerajaannya. Apakah kitab Wahyu bicara tentang kedatangan Kristus? Kemenangan anak domba itu? Iya. Tapi apakah langsung ditunjuk bahwa dia adalah Kristus? Nah, ini pun bagian dari penafsiran kita. Dari Babel duniawi yang akan dihancurkan oleh Allah, pandangan kita lalu diarahkan ke surga. Ada penglihatan lagi. Siapa yang dilihat? Himpunan besar orang yang bernyanyi atas jatuhnya Babel. Dan siapa mereka itu? Himpunan besar ini mengingatkan kembali pembaca akan himpunan besar yang telah muncul di bab 7 ayat 9 sampai 14. Mereka adalah orang-orang tak terhitung banyaknya yang datang dari segala bangsa, dari segala suku, dari kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan anak domba, memakai jubah putih. Ini figur simbolik. Lalu penglihat itu bertanya, siapa sebetulnya mereka itu? Nah, mereka adalah pengertiannya orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan yang telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dan merekalah yang sekarang berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia. Bayangkan Babel ini akan hancur dan kehancuran Babel ini membawa sukacita surgawi dalam kalangan surgawi itu. Dan siapa yang tampil di dalam kalangan surgawi itu, di depan tahta anak domba, adalah mereka yang sudah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Siapa mereka itu? Kalau kita menafsirkan. Bukankah mereka itu para martir yang sudah menumpahkan darah itu bersama dengan darah anak domba? Dan mengapa ini diceritakan untuk orang-orang yang sedang mengalami penderitaan sekarang ini? Bukankah untuk memotivasi mereka, mendorong mereka? Lihat, mereka yang bertahan dalam penderitaan, dalam kemartiran, sekarang hidup dalam sukacita surgawi. Maka kita yang sekarang hidup dalam situasi sulit, dalam penindasan, dalam krisis yang sama, juga mesti hidup dalam kesetiaan. Supaya apa? Supaya kita menjadi seperti mereka. Nah, ini yang tadi saya maksud, salah satu fungsi dari kitab atau sastra apokaliptik adalah untuk meneguhkan, menguatkan orang yang sedang ada di dalam situasi krisis ini. Saya berhenti sebentar di sini untuk membandingkan dengan Injil Yohanes. Apakah penginjil Yohanes juga menampilkan suatu gambaran untuk memikat orang bertahan dalam kesetiaannya? Kalau kita ikuti kisah misalnya orang buta yang disembuhkan, Nikodemus, orang yang semula datang pada waktu malam, kemudian mulai membela Yesus dan pada akhirnya memakamkan Yesus. Apa yang dimaksud oleh penginjil dengan menampilkan tokoh-tokoh itu? Ya, bukankah tokoh-tokoh itu ditampilkan supaya para pembaca Injil Yohanes itu melihat contoh? Siapa tuh yang bertahan dalam kesetiaan pada Yesus? Bukankah dengan menampilkan tokoh seperti Yusuf dari Arimatea, yang semula menyembunyikan diri, tetapi kemudian tampil untuk memakamkan Yesus, penginjil Yohanes juga memberikan contoh. Ini lihat, ada orang yang masih hidup di antara kita.
Yang semula menyembunyikan imannya, tetapi kemudian menampakkan imannya itu. Masih ada orang seperti Nikodemus, yang semula takut datang kepada Yesus, tetapi kemudian datang bahkan membela Yesus. Pada akhirnya ketika semua murid yang lain lari, orang ini justru datang. Saya muridnya Yesus. Berarti jemaat Yohanes itu punya simbol-simbol yang sangat konkret. Nah, sekarang juga punya simbol yang sangat simbolik tadi. Ya, lihat orang-orang yang bertahan dalam kesetiaan dengan menumpahkan darah, ini sampai pada kehidupan dalam sukacita surgawi. Mereka yang bernyanyi-nyanyi memuliakan Allah atas gancuran Babel. Nah, kalau kita sekarang yang ada dalam krisis, bertahan dalam situasi krisis, kita pun akan mengalami nasib yang sama. Itu yang tadi saya maksud, sastra apokaliptik itu bertujuan juga untuk mendorong, untuk meneguhkan orang dalam perjuangannya, dalam krisisnya. Atau di dalam artikel yang nanti kita baca secara pribadi, fungsi sastra apokaliptik adalah untuk mendorong suatu sikap perlawanan. Saya tidak mudah menyerah. Saya tidak mau kalah dengan kesulitan ini. Karena di depan saya punya mimpi. Ya, karena di depan saya punya harapan yang pasti akan terjadi. Ini yang saya pahami kalau kita nanti memahami salah satu fungsi dari sastra apokaliptik ini sebagai upaya untuk meneguhkan, mendorong, menguatkan orang yang ada dalam krisis untuk bertahan di dalam imannya. Oke, sampai pada titik ini ada pertanyaan atau ada tambahan lebih dahulu? Dika, silakan Dika. Mau saya tanya, tadi kan Romo mengatakan bahwa untuk menafsirkannya juga dengan misalnya masa sekarang ini boleh-boleh aja dan bisa kata Romo tadi kan mau. Tapi ketika saya mendengarkan penjelasan Romo bahwa misalnya penulisan kitab Wahyu ini pada misalnya kejadiannya kehancurannya Babel itu kan ini ditulis supaya mereka saling menguatkan satu sama lain dan juga percaya bahwa kelak mereka akan bebas dari masa kehancuran di Babel ini Nah, itu orientasi dari mereka yang menulis kitab Wahyu ini. Nah, sementara kalau kita menafsirkannya di masa sekarang ini kan akan menjadi berbeda orientasi gitu Apakah itu nanti jadinya membuat penafsiran itu semakin lama semakin bermacam-macam orientasi atau malah jauh dari orientasi yang sebenarnya ditulis dalam kitab Wahyu sendiri ini Itu dari saya. Makasih Iya, Dika. Ya, dalam prinsip penafsiran kita kan selalu mengatakan sebuah teks itu selalu hidup, punya dunianya sendiri, bisa ditafsirkan oleh siapapun juga dengan maksud apapun. Maka kita selalu mengatakan teks itu hidup, otonom. Kita selalu berharap supaya teks ini ditafsirkan sesuai dengan maksud penulisnya. Ya, dalam tafsir kita seringkali mengatakan seperti itu. Tapi ada orang yang mengatakan tidak usah tanya tentang maksud penulisnya. Teks itu sendiri ketika saya baca memberikan maknanya untuk saya. Saya bisa menafsirkan teks itu tanpa saya harus tanya, apa toh dulu maksudmu menulis seperti ini? Ya, maka ada penafsiran yang sifatnya itu sinkronis, saya menghadapi teks itu sendiri. Ada yang sifatnya diakronis, saya menghadapi teks dan sejarah pembentukannya. Nah, tadi saya mengatakan kalau dengan cara bicara saya seperti itu, berarti cara pikir saya adalah diakronis. Ya, saya berusaha untuk memahami sebuah teks dalam situasi konkret jemaat yang menghasilkan teks itu. Ini salah satu pendekatan. Pendekatan yang lain adalah saya tidak usah peduli tentang jemaat yang menghasilkan teks apokaliptik itu. Saya baca saja. Mereka seperti apa saya tidak tahu. Yang saya hadapi adalah teksnya. Maka teks itu bisa saya tafsirkan sesuai dengan pemahaman saya. Apakah itu boleh? Boleh. Tetapi jangan sampai penafsiran kita itu menjadi penafsiran yang arbitrer.
Ya, Paul Ricoeur itu mengingatkan kita. Jangan sampai penafsiran kita itu menjadi penafsiran yang sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu maksudnya apa? Sesuai pikiran saya sendiri. Nah, supaya tidak sewenang-wenang, apa yang harus kita buat? Yang biasanya kita buat adalah mendiskusikannya. Ya, berembuk bersama. Apakah penafsiran kita ini benar? Kamu punya penafsiran seperti apa? Saya punya penafsiran seperti apa? Apakah ini ada saling mempengaruhi dan saling memperkaya? Maka biasanya supaya tidak sewenang-wenang, penafsiran kita itu dilakukan di dalam komunitas beriman kita, ya, dalam komunitas teologi kita. Hingga kalau Dika mengatakan apakah ini teks kitab Wahyu itu bisa ditafsirkan untuk zaman kita sekarang ini dengan makna yang baru terpisah dari zaman komunitas Yohanes, bisa. Apakah Injil Yohanes itu bisa ditafsirkan untuk zaman saya sekarang ini tanpa saya harus bertanya tentang komunitas Yohanes itu seperti apa? Bisa. Karena kita punya teknik atau punya cara berpikir yang kita sebut penafsiran sinkronis. Saya hanya peduli pada teks yang sekarang saya miliki. Saya tidak perlu pikir tentang siapa jemaat yang menghasilkan teks ini, hidup di mana, tahun berapa, situasi yang dihadapi. Ya, tetapi kalau kita membaca teks seperti kitab Wahyu, kita membaca bahwa penulis kitab ini, jemaat yang diceritakan di dalam kitab ini mengalami situasi yang memang sedang situasi sulit dari gambaran-gambaran yang muncul, entah pedang, entah itu malapetaka, entah itu cawan yang harus diminum. Itu adalah gambaran-gambaran tentang kesulitan. Nah, boleh menafsirkan teks Wahyu itu untuk situasi zaman kita sekarang dan menampilkan banyak arti untuk zaman kita sekarang. Karena semakin banyak arti yang tampil dari kitab Wahyu, semakin kita diberkaya. Tetapi kita selalu diberi pesan, diwanti-wanti, jangan membuat penafsiran yang semaunya sendiri, yang arbitrer itu. Dan biasanya penafsiran seperti ini tidak mempunyai argumentasi yang jelas. Atau yang tadi saya katakan dalam simbol itu, orang menafsirkan setinggi mungkin, tetapi ketika dikembalikan ke teksnya itu tidak bisa. Maka penafsiran itu selalu akan menjadi penafsiran yang kokoh ketika bisa dikembalikan ke teksnya. Mengapa kamu menafsirkan seperti itu? Mana teks yang membuat kamu menafsirkan seperti itu? Nah, kalau bisa ditunjukkan teksnya, alur pemikirannya, lalu penafsiran itu bukan penafsiran yang sembarangan, bukan penafsiran yang sewenang-wenang, dan menurut saya itu sah. Karena semua tulisan itu, semua teks itu hidup, punya dunianya, bisa ditafsirkan macam-macam oleh orang yang membacanya. Begitu, Dika. Baik, Rama. Makasih, Rama. Ya, sekarang kita beralih ke seminari tinggi. Romo, saya Christian dari ST. Saya tadi sempat mengajak teman Pak Ferry untuk diskusi dan saya tuh sampai mentok ada semacam kebingungan. Mohon maaf juga karena saya tuh kembali ke Injil Sinoptik, Romo. Ya, jadi dalam Injil Sinoptik itu kan sempat dibahas mengenai makna kerajaan Allah, di mana menyangkut dua hal. Yang pertama, bahwa kerajaan itu Allah itu sudah datang. Dan yang kedua, kerajaan Allah itu akan datang. Yang sudah datang itu kan menyangkut pada pribadi Yesus. Kemudian yang akan datang itu merujuk pada masih akan datang, di mana ini merujuk pada salib dan kebangkitan. Nah, kemudian dari situ Injil tepatnya sinoptik dalam Matius itu kan diungkapkan mengenai penghakiman terakhir, tepatnya dalam Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Nah, kemudian walaupun dibahas mengenai penghakiman terakhir zaman eskaton seperti itu, tetapi itu semakin banyak disinggung, di dalam Injil itu semakin banyak disinggung perihal akhir zaman, itu akan semakin mendekati peristiwa salib dan kebangkitan. Nah, yang membuat saya bingung lagi itu apakah dengan demikian Injil itu masih bisa disebut dengan apokaliptik karena ada unsur akhir zaman, walaupun
pada akhirnya mengarah pada misteri salib. Itu Romo. Dan yang kedua, mohon maaf, saya tuh bingung dan mohon pengulangannya, apa sih yang menjadi batasan berdasarkan tadi apa yang saya ungkapkan, sehingga sastra dapat disebut sebagai apokaliptik. Karena unsur apokaliptik itu berada di berbagai bagian dalam kitab suci, tidak hanya Daniel dan Wahyu, bahkan di Injil pun juga ada. Itu Romo dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, apakah Injil itu apokaliptik? Saya katakan kemarin, yang namanya jenis sastra apokaliptik ini ada di berbagai macam tempat. Ya, tetapi kitab atau buku yang seutuhnya apokaliptik dalam Perjanjian Lama itu praktis hanya Daniel. Dalam Perjanjian Baru itu hanya Wahyu. Ya, maka praktis kedua kitab itu, Daniel atau Wahyu, akan langsung kita sebut sebagai kitab apokaliptik. Karena seutuhnya itu adalah pewahyuan. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah dengan demikian Injil, surat-surat Paulus itu tidak apokaliptik? Ada bagian-bagian tertentu di dalam Injil yang merupakan sastra apokaliptik. Tetapi Injil sebagai keutuhan, ya, Markus bab 1 sampai 16 keutuhan itu memang tidak seutuhnya apokaliptik. Tapi ada bagian tertentu, ya, misalnya kalau membaca Injil Markus bab berapa? 14 itu. Judulnya saja sudah. Bab 13, khotbah tentang akhir zaman. Nah, apa yang diceritakan di situ? Ya, bait Allah diruntuhkan, penderitaan yang akan mulai, siksaan-siksaan berat, Mesias palsu, itu akan diceritakan. Tadi yang saya katakan, ini porsi besarnya adalah tentang penderitaan. Tapi apakah penderitaan itu akhir dari kehidupan kita? Lalu masih diceritakan itu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Pada akhirnya akan datang figur yang mengalahkan semua derita itu. Nah, kalau sudah mengajarkan seperti itu, apa yang sekarang harus dibuat oleh penulis Markus? Yang menulis bagian bab 13 sebagai dalam wujud sastra apokaliptik. Pasti adalah nasihat-nasihat. Ya, biasanya orang menceritakan sesuatu dengan menggambarkan di masa depan dan kemudian menutupnya dengan nasihat-nasihat supaya orang mengarahkan hidupnya ke sana. Dan ini juga yang dibuat oleh Paulus. Apakah surat-surat Paulus itu seutuhnya apokaliptik? Tidak. Tapi apakah Paulus punya gagasan-gagasan apokaliptik di situ? Punya. Ya, lihat misalnya di 1 Tesalonika. Bagaimana Paulus itu menggambarkan, jangan kamu pikir bahwa kita yang hidup ini akan mendahului mereka yang sudah mati masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau Allah itu datang, sangkakala itu dibunyikan, yang mati dikubur itu akan bangkit. Dan mereka akan mendahului naik ke langit. Dan kita akan bergabung bersama dengan mereka ke langit. Ini yang kita sebut sebagai rapture, gitu ya. Orang akan bergabung itu, baik yang sudah mati maupun hidup akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Ini gambaran apokaliptik yang ada di dalam surat Paulus. Tapi apakah 1 Tesalonika itu sebagai satu keutuhan surat itu apokaliptik? Jawabannya tidak. Tapi apakah di 1 Tesalonika itu ada gagasan-gagasan apokaliptik? Ada. Apakah Injil Markus itu sebagai keutuhan bersifat apokaliptik? Tidak. Apakah ada bagian tertentu di dalam Injil Markus yang berciri apokaliptik? Ada. Ya, jadi Tian, itu yang saya maksud kemarin. Ya, jadi gagasan apokaliptik itu tersebar di banyak tempat, termasuk di dalam kitab-kitab kenabian, apalagi di dalam sastra-sastra kebijaksanaan itu. Tetapi satu kitab yang utuh bersifat apokaliptik itu hanya Wahyu. Sekian banyak tulisan dalam Perjanjian Baru memuat paham-paham apokaliptik, tetapi satu-satunya kitab yang seutuhnya
apokaliptik itu hanya kitab Wahyu. Ya, jadi ini untuk pertanyaan yang pertama tadi. Lalu batasan-batasannya apa? Elemen-elemennya apa? Nah, justru itu yang saya jelaskan di minggu yang kemarin. Ya, selalu ada yang namanya vision, penglihatan. Kitab kenabian juga punya penglihatan. Lalu apa yang khas dalam penglihatan sastra apokaliptik? Ada sosok manusia yang diangkat, dibawa oleh figur ilahi masuk ke realitas ilahi. Tidak duduk lagi di dunia ini. Maka ada penglihatan. Dan dalam penglihatan itu disingkapkan, diwahyukan, misteri. Siapa yang memberikan sosok ilahi, bukan manusia. Dan apa yang kemudian menjadi ciri khas lain dari sastra apokaliptik adalah banyaknya simbol yang digunakan di situ. Entah wujud, entah angka, entah nama-nama tertentu. Maka ada unsur-unsur simbolik. Nah, kemarin saya menjelaskan beberapa unsur yang bisa menjadi bagian dari sastra apokaliptik ini. Nah, kalau itu ada penglihatan, ada penyingkapan suatu misteri, ada simbol-simbol, ya berarti itu sastra apokaliptik. Apakah di dalam Markus bab 13 itu ada unsur-unsur apokaliptik itu? Ya, tentang kedatangan akhir zaman, kedatangan dunia yang baru yang akan ditandai dengan penderitaan, dengan kehancuran, itu juga ada di dalam Markus bab 13. Kesimpulannya, Markus 13 itu jenis sastranya adalah apokaliptik. Ya, kita mengenal bahwa di dalam satu Injil itu tidak hanya ada satu jenis sastra, ada sekian banyak jenis sastra di dalam Injil kita ini. Maka ciri-ciri apokaliptik itu berarti ada suatu penglihatan ilahi. Dan penglihatan ilahi itu menggunakan banyak simbol. Ya, simbol untuk apa? Untuk menyingkapkan misteri yang tidak dipahami oleh manusia. Siapa yang menyingkapkan simbol itu bukan manusia, tetapi figur ilahi. Ya. Dan seringkali dalam penyingkapan-penyingkapan itu ditampilkan yang namanya derita. Nah, kalau menemukan ada sastra yang menceritakan suatu penglihatan, vision ilahi, dengan banyak simbol, disampaikan oleh figur ilahi dengan menceritakan juga derita besar yang akan dialami dan kemenangan akhir, maka kita bisa mengatakan jenis sastra itu adalah apokaliptik. Karena apa? Karena memuat unsur-unsur, elemen-elemen yang biasanya memberi karakteristik pada sastra apokaliptik. Ya, jadi ini untuk pertanyaan yang kedua tentang batas-batas untuk mengatakan, oh ini jenis sastranya apokaliptik itu apa? Kenali unsur-unsurnya. Nah, kalau kita bisa mengenali ada penglihatan, ada simbol, ada figur ilahi, ada derita, ada kemenangan akhir, kita bisa cukup yakin bahwa teks itu memuat unsur-unsur sastra apokaliptik. Itu Tian. Apakah menjadi lebih jelas? Baik, Romo, saya sedikit menanggapi. Jika tadi salah satu unsurnya itu ada penglihatan, visio. Kemudian Romo sempat mengungkapkan perihal yang namanya itu di mana Paulus yang mengatakan soal tentang orang-orang yang meninggal. Kemudian dalam Injil itu ada Yesus yang mengungkapkan akhir zaman. Kan kita belum tentu bisa menentukan apakah mereka itu benar-benar melihat itu gitu. Nah itu terus bagaimana Romo dalam arti unsur yang pertama ini loh, soal yang penglihatan. Kan belum tentu Paulus benar-benar melihat dalam arti di sini. Apakah itu juga akan termasuk dalam unsur apokaliptik, karena apakah ketika ada salah satu unsur yang tidak memenuhi tadi, kemudian tidak memenuhi, apakah terus dapat dikatakan ini sebagai apokaliptik juga? Kan kita juga nggak mengetahui mengenai makna yang diungkapkan oleh Paulus dalam arti tentu belum tentu kebenaran bahwa dia itu melihat itu apakah benar-benar real atau tidak itu. Iya. Itu saja sih Romo tanggapan dari saya. Oke, kepastian pengetahuan kita tentang itu peristiwa benar atau tidak menjadi kriteria apokaliptik, ya.
Yang menjadi kriteria apokaliptik adalah ada penglihatan. Masalah kamu betul-betul melihat atau tidak melihat, atau ini hanya bayanganmu saja, kita tidak peduli itu. Karena unsur kepastiannya, unsur benar salahnya, kamu melihat atau tidak, itu tidak menjadi kriteria untuk menilai apakah teks ini apokaliptik atau tidak. Ya, jadi yang menjadi kriteria adalah ada penglihatan, titik. Penglihatan itu betul terjadi atau penglihatan itu direka oleh penulisnya, kita tidak bisa mengetahui itu. Dan kepastian atau pengetahuan kita tentang peristiwa itu sendiri tidak menjadi salah satu unsur untuk mengatakan ini sastra apokaliptik atau tidak. Yang menjadi unsur untuk menilai adalah ada penglihatan atau tidak. Nah, kita bisa tanya pada Yohanes dari Patmos itu, kemarin ketika kamu mengalami penglihatan itu, apa yang kamu alami? Kamu sungguh-sungguh mengalami atau tidak? Ketika saya bicara dengan Yohanes dari Patmos, saya bisa bicara seperti itu. Kamu pakai baju apa waktu itu? Nah, tetapi tadi saya katakan, sastra itu kan bisa terlepas dari penulisnya. Ketika saya tidak lagi berjumpa dengan penulisnya, yang saya hadapi adalah penglihatan. Dan saya tidak tahu apakah penulisnya itu sungguh-sungguh melihat, apakah penulisnya itu hanya membuat karangan, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah ada penglihatan. Nah, ini yang menentukan jenis sastranya. Sementara kepastiannya, apakah Paulus memang melihat itu, apakah Yohanes dari Patmos itu memang melihat itu, pengetahuan dari pihak kita itu tidak menjadi kriteria untuk mengatakan bahwa ini apokaliptik. Itu Tian. Jadi pokok utamanya adalah ada atau tidak penglihatan. Bukan soal penglihatan itu benar atau salah. Sungguh-sungguh terjadi atau tidak. Ya. Jadi kriterianya lebih ke pada unsur-unsurnya, ada penglihatannya, ada figur ilahinya, ada misteri yang disingkapkan, dan kadang-kadang itu dimunculkan simbol, tokoh, angka, atau figur, ada penderitaan yang besar, ada kehancuran, dan pada akhirnya selalu ada kemenangan. Entah langit baru, dunia baru, zaman baru, ini yang selalu akan muncul di situ. Baik, terima kasih Tian. Ada yang lain? Karena kita sudah menghabiskan waktu ini. Masih ada tanggapan terakhir? Dari saya, Romo. Ya, Walter, silakan. Romo, itu artinya bahwa saya bisa menyimpulkan bahwa kitab Wahyu ini lalu menjadi patokan bagi kita umat Kristiani tentang akhir zaman atau eskatologis itu. Yang artinya lalu membuat kita sebagai umat Kristiani itu mendapat semacam peneguhan, kemudian bertekun dan tetap setia di dalam artinya perjalanan kita sebagai umat Kristiani ini. Itu. Iya, patokan tentang akhir zaman akan seperti itu, persis seperti diceritakan di kitab Wahyu, saya kira tidak, ya. Tetapi patokan tentang bagaimana saya bersikap pada hidup saya sekarang ini dengan orientasi ke depan, itu pasti iya. Karena justru itu yang menjadi tujuan dari kitab Wahyu. Dalam pemahaman saya, kitab Wahyu ditulis untuk siapa? Untuk orang jemaat Yohanes yang waktu itu sedang menghadapi krisis karena pilihan imannya. Entah karena mau disingkirkan dari sinagoga, entah karena mau dikejar-kejar atau dibunuh juga oleh kekuasaan Roma itu. Dan kitab Wahyu berusaha untuk memberi pedoman dalam situasi krisis seperti ini, penderitaan besar seperti ini, apa yang harus kita buat? Apakah kita akan menyembunyikan iman saya seperti Yusuf dari Arimatea? Ataukah saya akan seperti Petrus menyangkal iman saya? Ataukah saya seperti Nikodemus dan para pemimpin Yahudi yang beriman tetapi menutupi karena takut? Nah, kitab Wahyu berbicara secara lain. Saya harus bertekun di dalam iman saya ini. Meskipun kesulitan, derita itu menjadi berat yang kadang-kadang harus membuat saya menumpahkan darah kemartiran saya.
Karena kalau saya menghayati itu, lihat teman-teman kita yang sudah lebih dahulu, mereka yang mati sebagai martir, mereka yang membasuh jubah dalam darah anak domba, apa yang dialami? Mereka dikumpulkan di hadapan tahta surgawi, di hadapan tahta anak domba itu, dengan jubah yang putih. Nah, berarti penulis kitab Wahyu berusaha untuk memberi pedoman. Kalau kamu mau mengalami seperti mereka, para pendahulu kita dalam iman itu, kamu juga harus bertahan dalam kesetiaan sekarang ini. Masalah apakah di akhir zaman akan persis seperti itu yang terjadi, itu hanya salah satu gambaran. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kitab Wahyu itu menjadi pedoman iman kita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Karena tadi saya mengatakan, sama-sama ditulis oleh Yohanes katakanlah, atau sama-sama muncul dalam jemaat Yohanes, gambaran tentang akhir zaman di dalam Wahyu dan di dalam Injil Yohanes sudah berbeda. Ya, sebutannya saja sudah berbeda. Kalau di dalam kitab Wahyu itu mungkin akhir zaman atau pengadilan Tuhan, di dalam Injil Yohanes itu sudah tentang hidup, kehidupan abadi, kehidupan kekal. Itu yang saya maksud, Walter. Jadi apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu itu lebih menjadi pedoman bagaimana saya menghadapi hidup saya sekarang ini yang penuh dengan krisis, penuh dengan penderitaan. Supaya pada akhirnya saya mencapai idealisme saya. Hidup di dalam kehidupan kekal itu. Masuk ke hadapan tahta yang maha tinggi itu. Dan saya hanya bisa ke sana kalau saya bertekun dalam pilihan iman saya sekarang ini. Ini pedomannya. Jadi bukan soal nanti di hari terakhir pasti akan terjadi seperti di kitab Wahyu itu. Saya kok tidak berpandangan seperti itu. Tapi pesan-pesan kitab Wahyu, bertekun di dalam iman, supaya pada akhirnya kita masuk dalam kehidupan seperti itu, itulah yang menjadi pedoman bagi kita, ya, komunitas beriman ini. Jelas, Walter? Baik, Romo, terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita sudah sampai pada jam 9, pada akhir pertemuan kita ini. Terima kasih untuk pertemuan kita. Lalu untuk minggu depan, artikel yang tadi saya sediakan di LMS, silakan dibaca lebih dahulu untuk mengerti salah satu fungsi sastra apokaliptik yang tadi sudah mulai saya katakan. Ya, bahwa simbol bahasa-bahasa seperti itu biasanya merupakan kriteria sastra apokaliptik yang muncul di lingkungan jemaat yang sedang mengalami penindasan. Terutama penindasan karena apa? Karena iman. Ya, teks-teks Makabeus dan seterusnya itu mengalami adalah teks yang muncul di tengah-tengah jemaat yang sedang ditindas karena imannya. Kesetiaan pada tradisi Yahudi yang membuat mereka harus mengalami banyak kesulitan. Maka baik juga nanti setelah membaca artikel itu saya akan menyampaikan satu pembahasan singkat tentang kitab Makabe, ya, menjadi ilustrasi tentang model-model pemikiran apokaliptik yang sangat awal yang muncul dalam tradisi Yahudi, yang pasti menjadi dasar bagi paham-paham apokaliptik dalam tradisi Kristiani berikutnya. Maka silakan dipersiapkan untuk bahan pertemuan kita minggu yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan belajar untuk hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Mo. Terima kasih.